Mas Gibran Rakabuming berpeluang dimakzulkan sebagai wakil presiden. Ini kita lihat dari cara Prabowo mengganti kabinet-kabinet beliau, reshuffle kabinet, teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut video ini, kalian jangan lupa like and subscribe supaya tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Dan simak video ini sampai habis. Oke, kita mulai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan, kita tetap memuji Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kalian supaya tidak gagal paham, kalian simak sampai habis. Kita akan bicarakan tentang bagaimana Mas Gibran dimakzulkan dan kenapa. Nah, di sini kita bahas pertama. Kita lihat reshuffle kabinet. Yang diganti itu kebanyakan adalah menteri-menteri titipan Jokowi. Betul kan? Mungkin salah satu Menko itu Budi Gunawan dari PDIP. Oke. Kita lihat di sini. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bukankah itu bermasalah sehingga rumahnya dijarah? Artinya menteri-menteri yang sering dibincangkan di publik menjadi keresahan rakyat. Nah, Menteri Keuangan, Menteri Budi Ari, semuanya. Jadi Prabowo melihat itu sebagai bisa membuat pemerintahan dia kurang lancar atau dianggap oleh rakyat sebagai sampah-sampah, bisa dibilang gitulah. Tapi kita tidak mengatakan orang ini tidak berguna, tidak, teman-teman. Jadi jangan salah. Oh, Hardepana mengatakan itu menteri-menteri tidak berguna, bukan. Ini kita terima pernyataan dari rakyat. Oke, teman-teman. Selanjutnya, sebelumnya belum pernah kan kita mendengarkan tunjangan DPR segini, tunjangan ini segitu. Nggak ada kan? Tapi Presiden Prabowo mengumumkan sehingga masyarakat resah. Terjadilah joget-joget. Joget-joget. Di situ kan rakyat panas sehingga menggelar demo. Nah, tentang Mas Gibran. Mas Gibran kan banyak resah, bikin resah juga masyarakat. Dengan umurnya, masalah konstitusi dilanggar, keresah masyarakat. Apalagi kemarin ketika demo, dia duduk dengan ojol driver yang diundang ke istana, tapi banyak terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan itu bukan ojek driver. Jadi teman-teman, Mas Gibran sangat berpeluang dimakzulkan. Dengan cara apa? Ya, mungkin suatu saat, mungkin tidak sekarang, teman-teman. Mungkin ini prediksi ya, 3 bulan ke depan tentang Gibran akan terjadi isu-isu yang menguap lagi. Bisa-bisa dimakzulkan. Contohnya, Presiden mempersilahkan DPR MPR untuk memakzulkan. Presiden Prabowo tidak bisa memakzulkan Gibran. Tapi DPR MPR bisa. Mungkin dengan cara Prabowo, mungkin ini teman-teman. Tapi kita doakan Mas Gibran sehat dan bisa menyeimbangkan Prabowo. Kalau tidak kan ini bisa jadi bahaya juga bagi Prabowo. Dihujat masyarakat karena wakilnya. Jadi teman-teman, Prabowo tidak bisa sekaligus mengganti menteri. Itu yang harus diketahui. Pelan-pelan karena berbahaya. Bisa-bisa Prabowo lengser. Ya kan? Tapi di sini Prabowo sudah mulai kuat. Sudah 10 bulan. Nah, sekali lagi, apakah Mas Gibran bisa dimakzulkan? Ya bisa lah. Jangankan Mas Gibran, Presiden Prabowo saja bisa diganti. Kalau kalian tidak percaya, tanya sama Presiden. Menteri-menteri sudah diganti. Ya kan? Itu apa lagi? DPR yang bermasalah itu sudah diganti semua itu. Jadi
Ini kita tidak memperpanjang. Kalian jangan lupa like and subscribe supaya ke depan kita bahas lagi tentang masalah lain. Ini kita masalah Mas Gibran. Mas Gibran memang banyak rakyat ya yang tidak suka karena beliau bisa dianggap oleh orang-orang yang tahu hukum sebagai anak haram konstitusi. Jadi Prabowo bikin resah beliau mendengar itu. Mungkin 3 bulan kemudian peluang untuk dimakzulkan Mas Gibran sangat besar. Mungkin sekarang beliau Presiden Prabowo lagi memperkuat apa namanya posisi beliau. Nah, memperkuat posisi beliau dengan menteri-menteri baru, jadi rakyat memberi dukungan kepada Prabowo. Jadi ketika rakyat sudah memberi dukungan penuh, nah mungkin kemungkinan besar disitulah Presiden Prabowo tancap gas. Nah, apakah ketika siapa namanya Mas Gibran dimakzulkan bisa diganti langsung, misalnya dengan Mahfud MD, Anies Baswedan, atau lain sebagainya? Itu nanti kita lihat. Nah, teman-teman, ini hanya pembahasan. Tapi ingat, bisa saja terjadi. Oke? Jangan lupa kita akan membahas yang lain di lain kesempatan. Like and subscribe jangan lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.